Ngatur, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dewi Yulianti. Kali ini akan menampilkan di channel YouTube saya, Dewi Deva Devi, materi yang sudah saya pernah presentasikan di Stadium Jenderal atau kuliah umum pada 2016 yang telah lalu. Baik, adapun judul dari materi saya kali ini adalah tentang wisdom untuk menuju kebahagiaan perspektif Vedanta Sutra. Jadi wisdom di sini kebijaksanaan yang dimaksud. Jadi tanpa kebijaksanaan kita tidak mungkin akan mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu judul dari paper saya ini adalah kebijaksanaan untuk menuju kebahagiaan perspektif dari Vedanta Sutra atau kitab Srimad Bhagavatam. Baik, ini pada November 28 tahun 2016, makalah saya sudah dipresentasikan di Stadium Jenderal di program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia. Baik, apa itu kebijaksanaan dan kebahagiaan? Pada dasarnya, sifat sang jiwa secara alami adalah ingin melayani dan selalu ingin bahagia. Karena sang jiwa adalah bagian dan percikan dari Tuhan yang Maha Esa, maka sang jiwa pun memiliki sifat yang sama dengan Tuhan walaupun dengan kuantitas yang berbeda. Nah, ini dia sifat sang jiwa. Jadi sifat sang jiwa itu adalah kekal, penuh kebahagiaan, penuh pengetahuan. Jadi Sat Chit Ananda. Inilah yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya kita, sang jiwa, memiliki sifat yang kekal, penuh pengetahuan, dan penuh kebahagiaan. Nah, lalu bagaimana jika sang jiwa atau kita sebagai manusia menjauh dari Tuhan? Yang pertama, kita akan membahas tentang memahami tujuan hidup manusia yang sesungguhnya akan selalu mendekatkan kita pada kebijaksanaan. Jadi kalau kita tidak mengetahui tujuan hidup kita yang sesungguhnya, jadi tidak mungkin kita akan mencapai kebijaksanaan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian saat seseorang menjauh dari Tuhan, pada saat itu sifat-sifat yang dimiliki Tuhan akan menjauh dari orang tersebut, sehingga kebijaksanaan dan kebahagiaan akan tidak mungkin dicapai. Nah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, sifat sang jiwa yaitu yang merupakan bagian dan percikan dari Tuhan. Di sini saya analogikan dengan api. Ini digambar sumber api yang besar ini, jadi ada panas, kemudian percikannya mungkin lebih jauh jaraknya, tetap ada unsur panasnya namun tidak sepanas sumber api yang besar ini. Demikian juga kita sebagai sang jiwa, kita adalah bagian dan percikan dari Tuhan atau part and parcel of God. Jadi kita yang merupakan bagian dan percikan tersebut memiliki juga sifat-sifat Tuhan namun kuantitasnya sudah jauh lebih sedikit atau lebih kecil seperti gambaran atau analogi api, sumber api ini dan juga percikan api tersebut. Nah, adapun pokok bahasan dalam paper saya ini adalah yang pertama tentang bagaimanakah kebijaksanaan yang dipengaruhi 3 sifat alam material. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kebijaksanaan yang sesungguhnya untuk menuju kebahagiaan yang sempurna. Ini adalah perspektif Vedanta Sutra. Nah, kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang kebijaksanaan di bawah pengaruh tenaga eksternal Tuhan. Jadi bukan tenaga internal Tuhan. Jadi Tuhan memiliki 3 tenaga utama, yaitu tenaga internal yang disebut dengan antarangga sakti, yaitu tenaga rohani Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua tenaga marginal atau tatasta sakti, yaitu sang jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah tenaga eksternal atau bahiranga sakti, yaitu satwa, rajas, dan tamas.
atau yang disebut the three mode of nature atau triguna dalam bahasa Indonesia. Kemudian ketiga, sifat alam material ini akan memberi pengaruh terhadap tindakan, perkataan, dan pemikiran seseorang dalam melakukan kegiatan di dunia ini. Nah, ini saya kutip dari kitab Bhagavad Gita halaman 338. Selanjutnya, nah ini dia 3 sifat alam material digambarkan seperti pada gambar ini, bahwa jiwa yang dibingungkan oleh 3 sifat alam material yaitu sattva, rajas, dan tamas di bawah pengaruh keakuan palsu berpikir bahwa dirinya adalah pelaku setiap kegiatan, padahal ia dikendalikan oleh 3 sifat alam material. Nah, ini seperti terlihat di gambar, jadi 2 laki-laki ini adalah kita, sang jiwa. Kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah kita yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Namun sesungguhnya karena kita hidup di dunia material, kita dikendalikan oleh 3 sifat material yang pada gambar ditunjukkan pada ketiga wanita tersebut. Jadi sattva, rajas, tamas, sesungguhnya kita ini adalah wayang-wayang yang dikendalikan oleh dalang, yaitu the three mode of nature, sattva, rajas, tamas. Nah, demikianlah kehidupan kita di dunia material. Jadi ketika kita larut dengan segala aktivitas dunia material, maka kita merasa kita mampu mengendalikan segala sesuatu, namun sesungguhnya bukanlah diri kita yang mengendalikan, namun ada kekuatan atau tenaga eksternal Tuhan, yaitu sattva, rajas, tamas atau the three mode of nature. Selanjutnya, kebahagiaan dunia material diibaratkan seperti menggaruk rasa gatal. Nah, perumpamaan ini dapat dijelaskan bahwa ketika kita merasakan gatal di bagian tubuh kita, kemudian kita garuk, awalnya terasa sangat nikmat tentunya. Semua kita pasti menerima kenyataan tersebut. Tapi semakin kita menggaruk akan terasa perih, bahkan semakin perih dan menimbulkan luka. Nah, demikian juga kebahagiaan dunia material sifatnya sesaat dan digantikan oleh penderitaan karena sifat alam material adalah bersifat dualitas. Jadi ketika kita menikmati sesuatu, maka pada saat yang bersamaan kita juga bisa merasakan penderitaan atau ketidaknyamanan dalam hidup kita. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia dualitas alam material, yaitu kegembiraan versus kesedihan. Di sini saya gambarkan seperti ini. Jadi ada 2 jiwa atau 2 manusia, laki perempuan, begitu bahagia ketika mereka in love, lagi saling jatuh cinta, begitu tertawa riang, saling cumbu, saling mesra, berfoto bersama seperti itu. Namun apakah mungkin dalam kehidupan dunia material ini kita terus bisa tertawa, bisa terus merasakan kebahagiaan dan kemesraan seperti itu? Tentu tidak. Maka dalam beberapa saat setelah kemesraan itu, maka terjadilah gambar yang di sebelahnya, yaitu ada pertengkaran, ada percekcokan. Itulah bukti bahwa kita hidup itu bukan kita yang mengendalikan, bahwa kalau kita bisa mengendalikan diri kita, mungkin kita akan tetap memilih untuk menikmati kemesraan atau kebahagiaan seperti gambar yang di sebelah kiri, tapi kenyataannya kita dikendalikan oleh the three mode of nature atau triguna, sattva, rajas, tamas, sehingga kita tidak menyadari bahwa setelah kegembiraan akan ada penderitaan atau kesedihan. Nah, kesengsaraan dalam dunia material. Karena sifat alam material adalah dualitas, kesenangan akan diikuti oleh penderitaan, dan dunia material bukanlah tempat orang untuk berbahagia karena selalu diikuti oleh 3 jenis kesengsaraan. Jadi tidak ada kalau kita dalam hidup ini mengatakan, wah saya sangat bahagia, tapi mungkin iya pada saat sedang mengatakan hal itu at the time of speaking, okay, tapi berikutnya mungkin saja juga akan merasakan penderitaan karena dunia material memang bersifat dualitas seperti itu. Nah, ini dia.
Penderitaan yang pertama disebabkan oleh pikiran dan badan, atau yang disebut dengan adidiatmika klesa. Jadi penderitaan yang disebabkan oleh pikiran dan badan. Nah, saya contohkan jadi 2 gambar ini karena materi ini saya sampaikan pada saat stadium jenderal di program Pascasarjana Unhi. Pada saat itu saya baru saja menyelesaikan studi S3 saya. Nah, beginilah keadaan meja saya di rumah pada saat studi, buku di sana sini. Jadi itu sangat membuat stres sesungguhnya karena sudah dikejar deadline, harus selesai studi, ada juga keinginan, pikiran ingin menjadi lulus harus cum laude sehingga memforsir diri untuk bekerja, belajar lagi untuk menyelesaikan studi. Nah, kesengsaraan itu karena pikiran saya, keinginan saya, hasrat saya, dan badan juga berharap saya ingin menjadi someone the best misalnya. Nah, itu menyebabkan penderitaan sehingga pada saat studi tersebut saya merasakan sakit yang luar biasa di bahu, leher, tangan. Mungkin semua yang studi S3 merasakan juga hal seperti itu. Nah, pada akhirnya karena dunia ini bersifat dualitas, setelah kesengsaraan ada kebahagiaan. Akhirnya di foto yang kedua di sebelah kanannya saya bisa tersenyum, bahagia karena apa yang sudah saya lakukan selama belajar, berjuang, akhirnya bisa tamat studi menjadi seorang dokter seperti itu. Nah, selanjutnya penderitaan yang kedua dalam hidup disebabkan oleh makhluk lain. Kalau yang tadi penderitaan itu disebabkan oleh diri kita sendiri, jadi keinginan kita, harapan-harapan kita, keinginan badan. Nah, yang kedua adalah penderitaan disebabkan oleh makhluk lain yang disebut dengan adibautika klesa. Nah, penderitaan disebabkan oleh makhluk lain, contohnya ya seperti ini. Nih, jadi wanita itu suka shopping katanya ya. Jadi kalau wanita nggak suka shopping, jadi bukan wanita yang sesungguhnya katanya. Jadi wanita suka shopping sama seperti pria suka nonton bola katanya. Nah, di sini terlihat di gambar, jadi wanita begitu senangnya shopping, jadi belanjaannya banyak, tasnya penuh, betapa cerianya mereka berempat ini. Nah, kemudian sampai di rumahnya, menunjukkan bill belanjaan begitu banyak, suaminya langsung pegang pelipis gitu, pusing gitu ya karena tagihannya begitu banyak. Pasti seorang suami yang sebagai pemberi nafkah berkeberatan seperti itu. Akhirnya terjadilah pertengkaran, yang satu sudah yang tadi tertawa, tersenyum sumringah, akhirnya menjadi tersenyum kecut seperti ini karena sang suami kelihatan tidak nyaman dengan bill yang ditunjukkan setelah istrinya shopping. Itu penderitaan yang kedua dalam hidup. Kemudian yang ketiga, penderitaan disebabkan oleh alam atau adidaya klesa. Jadi alam juga memberikan penderitaan kepada kita, misalnya gunung meletus, kemudian ada banjir seperti yang digambar, betapa kita merasa tercekam, ketakutan dengan adanya gunung meletus ataupun banjir misalnya, atau angin ribut, angin topan, dan yang saat ini adalah ada pandemi, jadi ada COVID-19 ya, coronavirus disease 19, itu juga adalah penderitaan yang disebabkan oleh alam. Kita semua ketakutan, kita kehilangan keluarga, kita harus bekerja dari rumah, kemudian banyak yang di PHK, jadi penderitaan yang disebabkan oleh keadaan alam. Memang pandemi sedang merajalela seperti itu. Nah, ini demikianlah 3 jenis penderitaan yang ada dalam hidup kita. Jadi kita sebagai manusia yang harus sadar bahwa kita hidup di dunia material, kita harus siap dengan ketiga penderitaan tersebut, di balik kebahagiaan juga yang kita rasakan. Jadi ketika alam seperti yang pada gambar gunung misalnya meletus memberikan penderitaan pada kita, tapi pada saat tidak meletus, gunung juga memberikan kenyamanan, bahkan ada yang hobi naik gunung, kemudian
juga memberikan sumber air yang bagus, kemudian juga pepohonan dan hal-hal lainnya. Demikian juga sungai yang seperti di gambar di sebelah, air mungkin dalam kondisi yang baik sangat bermanfaat bagi kita, namun ketika ada hujan yang begitu deras sehingga tidak terkendali volume airnya, terjadi banjir seperti itu, tentu juga kita akan menderita. Nah, karena 3 jenis kesengsaraan yang ada di dunia material ini, maka kebijaksanaan yang dipengaruhi 3 sifat alam material tidak akan pernah mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita masih hidup di dunia material ini, tidaklah mungkin kita merasakan the real happiness or kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, sebelum saya membacakan satu kutipan yang saya ambil dari disertasi saya ingin bercerita sedikit tentang konsep berpikir saya yang sebelumnya yang benar-benar sangat salah. Saya dulu pernah berpikir ada seorang sahabat saya yang hidupnya terlihat dari luar begitu bahagia dengan kelimpahan materi, dengan pasangan yang sangat setia, yang sangat baik, yang memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Mereka tampak rukun, romantis, dan luar biasa sekali dengan anak-anak yang bahagia, yang tumbuh begitu sehat dan juga berprestasi. Namun ketika saya berbincang-bincang lebih dekat, ternyata sahabat saya juga merasakan penderitaan. Jadi pada saat itu saya berpikir, oh ya, ternyata orang yang hidupnya begitu luar biasa dengan karir, dengan keluarga, dengan harta yang berlimpah, ternyata bisa tidak bahagia juga seperti itu. Nah, pertanyaan itu sebelum saya studi S3, jadi PR yang lumayan lama saya pikirkan sampai akhirnya saya mengerjakan disertasi saya, membaca Bhagavad Gita dan kitab Srimad Bhagavatam, akhirnya terjawablah bahwa actually pure happiness cannot be had within this material world. If we wish to enjoy something, we must suffer for something else. On the whole, suffering is the nature of this material world, and whatever enjoyment we are trying to achieve is simply illusion. Nah, ini dari kitab Srimad Bhagavatam, salah satu data di disertasi saya, jelas sekali bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan tidak bisa didapatkan di dunia material ini, karena jika kita berharap untuk menikmati sesuatu, maka kita harus juga menderita atas sesuatu yang lain. Nah, secara umum bahwa penderitaan itu adalah sifat alami dari dunia material, dan kenikmatan apapun yang kita coba dapatkan sesungguhnya itu adalah ilusi. Nah, hal ini sungguh membutuhkan pemikiran yang dalam sehingga kita mendapatkan insight bahwa tiap orang, tiap jiwa yang memang hidup di dunia material ini pasti mengalami hal yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai contoh misalnya tadi penderitaan, 3 penderitaan yang saya jelaskan penyebab penderitaan, misalnya kita menikmati shopping, bersenang-senang, bahagia sekali rasanya, tapi ketika sampai di rumah mengecek tagihan kartu kredit atau tabungan yang menipis sedangkan kebutuhan semakin banyak, pada saat itu setelah menikmati kebahagiaan kita harus merasakan penderitaan seperti itu. Jadi karena memang sifat alami dari dunia material itu adalah penderitaan, maka ketika kita merasakan kenikmatan apapun itu sesungguhnya adalah sebuah ilusi. Jadi semakin dalam kita memahami ini, maka kita pun akan menyadari bahwa setiap penderitaan yang kita rasakan itu adalah memang sudah bagian dari sifat dunia material. Nah,
ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang kebijaksanaan perspektif Vedanta Sutra. Jadi kebijaksanaan perspektif Vedanta Sutra itu mengarah kepada keinsafan diri, pemahaman terhadap diri sendiri bahwa kita adalah jiwa, bukan badan. Memahami kedudukan jiwa yang sesungguhnya, kemudian membangun kembali hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, hal ini bisa dijelaskan seperti ini, bahwa kita adalah jiwa, yaitu part and parcel of God. Jadi jiwa itu kita ada di dalam, ya, di dalam hati kita, di sana bersemayam sang jiwa yang membuat kita bisa tampak cantik, tampak tampan. Jadi ketika nanti sang jiwa ini sudah tidak ada di badan dan juga para Mahatma tidak ada di badan, maka kondisi yang disebut meninggal, maka secantik dan setampan apapun badan kita, maka tidak mungkin bisa dipertahankan lagi. Nah, jiwa ini dibungkus oleh badan halus atau subtle body. Jadi badan halus ini atau terdiri dari pikiran, kecerdasan, dan false ego atau keakuan palsu. Kemudian di luar baru badan yang kita lihat ini, yaitu badan kasar kita yang terdiri dari panca mahabhuta, yaitu pertiwi, bayu, akasa, apah, dan teja. Nah, sedikit penjelasan tentang bagaimana penderitaan itu terjadi adalah bahwa ketika kita, sang jiwa, dikendalikan oleh keakuan palsu, jadi center dari segala aktivitas kita adalah pikiran. Ketika pikiran kita dikuasai oleh keakuan palsu, maka kita akan menjadi ignorance, kita akan menjadi bodoh sekali. Kemudian ketika kita, sang jiwa, kemudian dibungkus oleh pikiran yang dikuasai oleh kecerdasan atau intelligence, maka kita akan menjadi bijaksana atau wisdom. Nah, konsep inilah yang ingin saya jelaskan tentang wisdom untuk mencapai kebahagiaan perspektif Vedanta Sutra. Jadi Vedanta Sutra yang saya maksudkan adalah Srimad Bhagavatam. Jadi ini adalah intisari dari penelitian S3 saya tentang sang jiwa yang terperangkap dalam badan. Inilah yang warna kuning sang jiwa, saya gambarkan seperti ini. Ini hasil dari pemahaman saya setelah melakukan penelitian. Jadi yang di luar dari jiwa yang pembungkus pertama, atau katakanlah seperti pakaian yang kita pakai, pakaian dalamnya seperti itu. Jadi ini adalah badan halus yang tidak terlihat karena disebut badan halus, seperti kalau kita lihat badan kita pakaian dalam yang tidak mungkin terlihat dari luar, yaitu pikiran, kecerdasan, dan keakuan palsu. Nah, ini yang di luar badan kasar, jadi terdiri dari semua yang menyusun tubuh kita, badan kasar kita. Nah, ketika kita nanti mati, jadi sang jiwa sudah pergi dari sang badan, itulah proses kematian. Jadi badan halus ini tetap mengantarkan sang jiwa, membungkus sang jiwa untuk melaksanakan tugas berikutnya, seperti itu. Jadi di Srimad Bhagavatam dikatakan, jadi ketika sang jiwa meninggalkan badan kasarnya ini, maka sang jiwa akan transmigrate from one body to another. Jadi kita yakini sebagai reinkarnasi atau punarbawa, seperti itu. Nah, inilah penjelasan tentang kebijaksanaan. Jadi simpulannya ada di sini, bahwa ketika kita ingin merasakan kebahagiaan, maka tidak mungkin kebahagiaan itu tanpa kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan dan kebahagiaan itu harus didasari oleh pikiran yang damai atau peaceful mind. Dan untuk mendapatkan peaceful mind, jadi pikiran itu atau mind itu harus lebih sering dikuasai oleh kecerdasan. Jangan pernah berikan false ego menguasai. Nah, jangan pernah, jadi tidak mungkin tidak pernah pikiran kita dikuasai oleh false ego. Kenapa? Karena memang sifat dunia material itu adalah sifatnya penuh penderitaan. Jadi
seberapapun kita berjuang, pasti di saat-saat tertentu ada keakuan palsu menguasai kita. Nah, itulah sebabnya kita harus menguasai, memahami dengan jelas tujuan hidup kita sesungguhnya, yaitu untuk keinsapan diri dan membangun kembali atau to reestablish our relationship with God, atau membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Nah, kenapa percekcokan, hal-hal buruk terjadi lebih banyak? Karena kalau diibaratkan sebagai seorang anak, kita sedang menjauh dari orang tua kita. Jadi hendaknya untuk mencapai wisdom, untuk mencapai kebahagiaan itu, kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga ketika pikiran kita dikendalikan oleh false ego, pada saat yang bersamaan kita bisa menasehati pikiran kita bahwa kita semestinya harus lebih mengutamakan kecerdasan daripada keakuan palsu. Nah, contoh sederhana misalnya ketika kita sebagai orang tua mengalami masalah dengan anak kita sendiri misalnya. Jadi ketika kita dikuasai oleh keakuan palsu, kita merasa, oh saya adalah orang tua yang sudah melahirkan, yang sudah membesarkan, yang sudah memberikan nafkah kepada anak-anak. Oh, anak saya tidak boleh melawan saya. Jadi sedikit saja kita disinggung, sedikit saja kita tidak dituruti, maka ketika ego ini menguasai pikiran, jadilah kita marah. Jadilah kita ignorance, jadilah kita menyiksa diri kita dengan penderitaan. Nah, di saat seperti itu, ketika kita menyadari tujuan hidup kita, maka kita bisa menasehati diri kita dengan mengatakan, oh ya, karena hidup kita ini adalah di dunia material, jadi kita tidak di dunia rohani, maka kita memang harus merasakan penderitaan. Dan siapapun yang ada dalam hidup kita itu adalah bagian dari karma masa lalu kita. Jadi untuk bisa menyadari kesalahan orang lain, jadi kita harus memahami bahwa sifat kita sebagai sang jiwa yang mendapatkan badan manusia, bentuk badan yang paling baik di antara badan-badan lainnya. Jadi kita harus titik sawah karunika atau bertoleransi dan memberi karunia. Jadi apapun ketidakbaikan yang dilakukan seseorang, kita harus toleransi bahwa hal itu sudah menjadi bagian kita, dan kita harus menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan compassion atau belas kasihan, sehingga kita berbelas kasihan untuk memaklumi atau mentoleransi kesalahan orang dan memberikan karunia dengan memaafkan, karena bentuk dari keyakinan kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan adalah forgiveness atau memaafkan. Jadi compassion, belas kasihan itu tidaklah hanya kepada orang-orang yang kita butuhkan atau orang-orang yang ada relasi atau relatif kita, tapi belas kasihan itu hendaknya diberikan kepada sesama, kepada siapapun, termasuk kepada jiwa-jiwa yang mendapatkan badan lebih rendah dari kita seperti binatang misalnya. Nah, hal ini dapat kita wujudkan dengan memulai mengkonsumsi makanan yang bersifat satwik, jadi tidak slaughtering animal misalnya. Demikian. Nah, jadi landasan kebijaksanaan ada 4 tiang dharma, yaitu melalui keinsapan diri. Jadi setelah kita mencapai self-realization, ada keinsapan diri, maka setiap jiwa akan mampu melaksanakan tiang dharma, yaitu satya, daya, tapa, dan saucam. Jadi satya itu adalah kejujuran. Kejujuran itu dimulai dengan no gambling, jadi tidak bermain judi. Kemudian daya atau kasih sayang, not killing animal, jadi tidak membunuh binatang. Jadi termasuk di dalamnya membunuh binatang, menyajikan sebagai sajian. Kemudian yang ketiga adalah tapa atau pertapaan atau intoxication. Jadi tidak merokok, tidak minum alkohol dan sebagainya yang meracuni sang badan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan pada kita. Kemudian saucam atau kesucian, no illicit sex.
Jadi itulah 4 tiang dharma yang merupakan landasan kebijaksanaan. Jadi dengan kita menegakkan 4 tiang dharma ini, secara perlahan kesucian akan muncul pada diri kita. Jadi kita akan bisa merasakan kebijaksanaan tersebut. Baik. Nah, ini dia. Melaksanakan tiang dharma akan menghasilkan pikiran yang mantap, karena seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa segala aktivitas kita itu bersumber dari pikiran. Pikiran adalah sentralnya. Nah, pada gambar ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kuda yang dikendalikan oleh seorang kusir, ya. Kemudian di belakangnya ada satu penumpang. Nah, ini adalah gambaran tentang sang jiwa. Jadi jiwa, roh individu kita adalah penumpang di dalam kereta. Jadi kita ada di dalam badan kita. Jadi kereta itu adalah sang diri, badan kita. Dan kecerdasan adalah kusirnya. Kemudian pikiran adalah tali kendalinya. Jadi tali-tali kendali itu diibaratkan pikiran kita. Kemudian indria-indria adalah kudanya. Jadi kita tahu kita punya panca indera, jadi panca indera itulah dilambangkan oleh kuda-kuda itu. Nah, jadi kita yang ada di dalam sebagai penumpang itu dengan kecerdasan sebagai kusirnya, pikiran adalah tali kendalinya. Sekarang bagaimana kita mengendalikan indria-indria tersebut agar terarah dan kita bisa melaksanakan segala hal yang disebutkan tadi, yang disebut dengan 4 tiang dharma tersebut. Selanjutnya, karakter seseorang dalam kesadaran rohani. Nah, di zaman milenial ini, ya, di zaman serba modern saat ini, banyak orang berpikir bahwa hal-hal yang bersifat rohani itu adalah hal yang jauh dari diri kita, padahal sesungguhnya salah satu contoh dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan nasional, itu disebutkan 18 nilai karakter oleh Sisdiknas itu tahun 2011. Nomor 1 nilai karakternya adalah nilai karakter religius. Jadi kita sering menyebutkannya, namun ketika kita berbicara tentang spiritualitas atau kesadaran rohani, kita merasa sedikit asing, aduh gitu, apalagi masih usia muda, aduh masih terlalu jauh hal yang bersifat rohani atau spiritual. Namun sungguhnya kita sudah menerapkannya, termasuk Pancasila. Di sila pertama adalah Pancasila, adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sekarang ini juga lagi tren oleh pemerintah, dijelaskan tentang 6 profil dari pelajar Pancasila. Jadi salah satunya yang pertama itu adalah juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu juga adalah bersifat rohani, karena Tuhanlah pemilik spiritualitas atau rohani yang tertinggi tersebut. Nah, karakter seseorang dalam kesadaran rohani itu, jadi ada kebebasan dari rasa takut, penyucian kehidupan, pengembangan pengetahuan rohani, kedermawanan, pengendalian diri, dan pelaksanaan korban suci. Kemudian yang kedua, mempelajari kitab suci Weda, melakukan pertapaan dan kesederhanaan, tidak melakukan kekerasan, jujur, bebas dari amarah, kemudian melakukan pelepasan ikatan, tenang, tidak mencari-cari kesalahan, memiliki kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Jadi kita underline di sini ya, semua makhluk hidup, bukan hanya kasih sayang dan belas kasihan kepada orang-orang yang kita butuhkan atau kita miliki dalam hidup. Kemudian bebas dari sifat loba, bersifat lembut, memiliki sifat malu dan ketabahan hati yang mantap, kuat, mudah mengampuni, ulet, bersih, bebas dari rasa iri, dan gila hormat. Jadi tidak perlu gila hormat jika kita sudah memiliki karakter dalam kesadaran rohani. Selanjutnya, hanya dalam kesadaran rohani seseorang memiliki kebijaksanaan yang sejati untuk berada dalam kedamaian sehingga mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah,
kita tiba di bagian simpulan, bagian yang terakhir, yaitu yang pertama sesuai dengan pokok bahasan tadi. Jadi kebijaksanaan yang dipengaruhi oleh 3 sifat alam material, yaitu satwa, merajas, dan tamas, tidak akan pernah membawa manusia menuju kebahagiaan yang sejati, karena kebijaksanaan ini bukanlah kebijaksanaan yang sesungguhnya, sehingga akan memberikan kebahagiaan yang palsu atau ilusi. Nah, kemudian pengertian kebijaksanaan yang sesungguhnya untuk menuju kebahagiaan yang sempurna mengarah kepada keinsapan diri, pemahaman terhadap diri sendiri, termasuk memahami kedudukan diri yang sesungguhnya. Demikian pemaparan saya tentang materi saya yang berjudul Wisdom Menuju Kebahagiaan, Perspektif Vedanta Sutra, yang sudah dipresentasikan di Stadium Jenderal atau kuliah umum program pasca sarjana Unhi Denpasar pada November 2016. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Rahayu.